pagi adik-adik yang disayang Tuhan. Selamat pagi Mama Papa. Selamat hari Minggu dari kami, kakak-kakak Layan, KTA GPIB Philadelphia Semarang. Sudah siap adik-adik di rumah? Sudah menyiapkan hati kalian? Sudah menyiapkan diri kalian? Apalagi ya, sudah menyiapkan Alkitab kalian apa belum? Kalau belum, yuk dari sekarang yang belum mandi cepat mandi karena ini kami semua yang di sini sudah rapi. Kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, mengucap syukur atas semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, apa ya? Kita masih ibadah secara online. Apapun bentuknya itu, kami kakak-kakak Layan gereja, adik-adik di rumah, Tuhan Yesus selalu memberkati. Selamat beribadah. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi. Masih ingat nggak? Baca kitab suci, doa tiap hari. Ayo kakak-kakak, Kak Luki, silakan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik udah disiapin belum Alkitabnya? Kalau udah disiapin, kita mau buka bersama-sama di kitab Amsal. Amsal itu perjanjian baru apa lama? Lama Kak. Oke, lama ya adik-adik ya. Kita buka di Amsal 23 ayat 12. Oke. Kalau udah ketemu semua, biarkan Alkitab tetap terbuka dan kita siapkan hati untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau Tuhan bersama-sama untuk duduk diam, membaca akan kebenaran firman-Mu, mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang akan kami terima di pagi hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami untuk berdiam diri, untuk mendengarkan Tuhan berbicara hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Haleluya Tuhan, amin. Nah, adik-adik disimak ya. Kak Nova akan bacakan Alkitab kita dari Amsal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari Amsal. Kak Nova mau tanya nih, kitab Amsal tadi kan perjanjian lama. Ada yang tahu nggak siapa sih yang menulis kitab Amsal? Siapa Kak? Kakak-kakak tahu nggak? Amsal, Salomo, Raja Salomo. Kayaknya beberapa minggu ini kita terus belajar tentang Raja Salomo ya. Iya. Nah, isi dari kitab Amsal itu Kak Nova senang karena
Di situ berisi tentang banyak nasihat. Seperti tadi ayat yang kita baca bersama, bahwa arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Nah, di kitab Amsal itu banyak banget nasihat yang bisa kita dapatkan. Banyak sekali kata-kata luar biasa yang bisa menjadi semangat buat kita. Ya, kenapa sih? Ya karena Raja Salomo aja raja yang penuh dengan hikmat ya. Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa kepada Raja Salomo, sehingga Raja Salomo pun mampu menjadi berkat buat kakak-kakak, buat adik-adik. Lewat apa? Kitab Amsal yang kita baca ini. Nah, nasihat. Yang memberikan nasihat itu siapa sih, Kak? Orang tua. Orang yang lebih tua. Bapak Ibu guru. Ibu pendeta, Bapak pendeta, kakak layan. Nah, kalau di rumah ada kakak kan lebih tua ya. Tadi Kak Iko bilang orang yang lebih tua. Kalau seorang kakak memberi nasihat kepada adiknya, itu adiknya dengerin atau Harus dengerin. harus dengerin. Nah, Tuhan itu kan luar biasa, selalu mengajarkan kebaikan. Seperti di rumah, orang tua itu kan sebagai wakilnya Tuhan ya. Sebagai wakilnya Tuhan untuk memberikan nasihat, memberikan pengajaran yang baik bagi anak-anak. Kalau di IMPA, di sekolah minggu, itu ada kakak layan. Kakak layannya galak. Ya kan ada yang takut, nggak mau dulu sebelum kita daring seperti ini ya, nggak mau datang IMPA, kakak layannya galak. Gak, kalau kakak layan di GPG Philadelphia baik-baik loh. Ya, Kak Ike, Kak Yosi, Kak Butet, Kak Luki, lu baik-baik semua, ya kan? Cerewet. Karena apa? Kita mau yang terbaik untuk adik-adik, ya. Kita nggak mau ngajarin yang nggak bener buat adik-adik. Papa mama juga, guru di sekolah juga nggak pernah ngajarin. Misalkan di sekolah gini, nggak usah belajar, kita main-main aja. Ada nggak guru yang ngajarin gitu? Nggak ada. Di rumah juga, mama papa bilang, udah tidur aja, nggak usah belajar. Mainan HP, nonton TV aja. Nah, nggak ada kan? Tapi mamaku galak. Loh, mama sudah capek ya, bangun pagi-pagi, nyiapin keperluan. Nah, nanti malam-malam adik sudah tidur, mama belum tidur, ya kan? Pas dulu belum daring, adik-adik ke sekolah, loh mama di rumah nyuci, enggak mama tidur kak, loh kok tahu? Jadi kamu enggak sekolah, ya? Mama di rumah nyuci piring, nyuci baju, masak, capek loh. Apalagi sekarang ini ya adik-adik di rumah sekolah online. Berarti waktunya banyak di rumah loh. Iya, banyak di rumah. Mama juga lebih capek loh adik-adik. Dampingnya lebih banyak adik-adik. Ya, dampingin. Bener ya Kak Bud ya, Kak Ike ya. Itu dampingin di rumah belajar. Udah ya, padahal mama tuh lagi mikir besok masak apa ya. Curhat toh. Nah, terus masih mikir adik-adik harus sekolah, harus belajar yang benar. Karena apa? Mama pengen yang terbaik buat adik-adik. Nah, papa berarti enggak loh, papa juga. Tapi papa kerja, ya kan? Membanting tulang, mencari nafkah buat siapa? Buat adik-adik, ya kan pastinya. Nah, buat beli kuota, ya kan? Pastinya apa? Karena orang tua pengen yang terbaik buat adik-adik. Adik-adik pengen tahu nih, Kak Nova mau kasih sebuah video ilustrasi yang bisa kita lihat bersama-sama. Nanti kita coba pesannya apa sih dari video itu, ya kita lihat bersama-sama ya. Yuk.
Billy adalah putra bungsu dari keluarga William. Keluarga William tinggal di sebuah rumah yang sederhana. Mereka memiliki sebuah kebun dengan pohon-pohon yang rindang di belakang rumah. Billy sangat senang bermain di kebun itu. Ia senang berlari-lari dan bermain-main di kebun belakang rumahnya. Suatu hari, Billy sedang asik bermain di bawah sebuah pohon yang rindang. Ia sedang mengejar seekor kupu-kupu menggunakan kaca pembesar. Karena terlalu asik, Billy tidak menyadari bahwa di atas pohon ada seekor ular besar dan panjang sedang mengintainya. Ular itu bergerak perlahan-lahan mendekatinya. Untunglah saat itu Pak William datang menengok Billy yang sedang bermain, sehingga ia melihat bahaya yang mengancam putranya. Pak William berteriak memanggilnya. "Billy, merangkaklah ke sini, cepat!" Mendengar seruan ayahnya, Billy segera merangkak ke arah Pak William. "Sekarang berdirilah dan berlarilah ke sini sekuat tenagamu, cepat!" Tanpa banyak bertanya, Billy segera berlari sekencang-kencangnya dan menghambur dalam pelukan ayahnya tepat ketika ular itu menjulurkan kepalanya ke bawah. Pesan bijaksana, karena kepatuhannya Billy selamat dari bahaya. Coba bayangkan apa yang terjadi jika Billy tidak patuh dan banyak bertanya kepada ayahnya. Ular itu mungkin sudah menggigitnya terlebih dahulu. Kita harus selalu mendengar panggilan Tuhan supaya terlepas dari bahaya dan jebakan iblis. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan selalu taat dan patuh kepada firman Allah. Nah, adik-adik udah lihat tadi videonya tentang apa? Kakak-kakak udah lihat juga tadi videonya tentang apa? Di situ ada seorang anak namanya Billy. Billy kan ceritanya lagi main-main tuh, lagi main-main di luar ya, Kak, halaman. ya? Iya, main-main di luar. Nah, terus tiba-tiba ada seekor ular, kan dia mainnya di bawah pohon. Ada seekor ular. Tapi si Billy-nya nggak tahu. Nah, bapaknya si Billy namanya kan Pak William. Itu tiba-tiba keluar pengen nengokin anaknya, lagi mainan apa sih si Billy ini. Nah, waktu bapaknya keluar kaget melihat ada ular di atas si Billy ini ya, di pohon itu kan. Nah, bapaknya berusaha tenang memanggil si Billy. Billy dipanggil dan disuruh menghindar, tapi dengan cara merangkak ya. Merangkak nanti setelah sudah bisa menghindar dari ular, kemudian si Pak William minta si Billy untuk berlari secepat mungkin ke arah Pak William. Yang dilakukan si Billy apa? Mendengarkan apa yang dikatakan bapaknya. Instruksinya bapaknya apa, dia melakukan. Nurut. Padahal si Billy tahu nggak kalau di atasnya ada ular? Nggak tahu. Kan lagi asik mainan. Tapi si Billy itu nurut karena si Billy percaya bapaknya tidak akan bohong. Atau mungkin si Billy gini, papa bohong ya. Ya papa bercanda ya, papa mau main-main ya. Enggak kan? Si Billy-nya nurut, dia nggak ngerti ada apa, langsung nurutin ayahnya.
dan akhirnya si Billy selamat. Itu yang Tuhan mau. Ketika kita sebagai anak percaya sama orang tua ya, oh iya, papanya nggak akan menjerumuskan. Masa papanya tega biar aja digigit ular? Kan enggak, karena Pak William sayang sama si Billy. Dan si Billy juga sudah melakukan tugasnya sebagai anak. Dia percaya penuh kepada orang tuanya, dia taat. Apa yang dikatakan orang tuanya dia dengarkan. Seperti itu yang Tuhan mau. Adik-adik percaya pada Tuhan, adik-adik taat. Caranya ya setiap minggu ini kita ibadah walaupun masih secara online, ya kan? Dan tadi pujian tadi juga apa? Tuhan minta kita baca kitab suci, doa tiap hari. Kita mendoakan siapa adik-adik? Orang tua, ya kan? Orang tua kita yang sudah bersusah payah untuk memberikan yang terbaik buat kita. Itu ya, kalau papa mama marah kita maafkan. Karena apa? Kita anak-anak yang masih membutuhkan orang tua, ya kan? Adik-adik masih sekolah, nggak mungkin dong adik-adik bayar sekolah sendiri, bayar pakai uangnya mama papa, tapi bayar ke guru, oh biar sendiri loh kak. Ya kan, orang itu uangnya siapa? Papa mama loh. Ya oke. Nah adik-adik, kita sama-sama adik-adik menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat di mata Tuhan, ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita sebelum doa syafaat ada lagunya ya kak ya. Tanganku ada dua. Yuk kita nyanyi dulu sebelum kita masuk dalam doa syafaat. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Kembali ya Bapak, kami anak-anakmu mengucap syukur dan terima kasih karena begitu indahnya firman pada pagi hari ini. Kau ingatkan kami untuk senantiasa mendengarkan nasihat orang tua, tidak hanya mendengarkan tapi dapat melakukan nasihat itu seturus dengan kehendak-Mu ya Bapa. Jadikan kami anak-anak yang senantiasa patuh dan menghormati, menyayangi orang tua kami wakil dari Engkau ya Tuhan, yang senantiasa menyayangi dan mendampingi kami dalam suka maupun duka ya Bapa. Terima kasih ya Bapak, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia yang pada saat ini masih dalam masalah penyakit COVID ya Bapak. Kiranya Engkau senantiasa yang membantu kami untuk menyelesaikan masalah penyakit ini ya Bapak. Kami juga berdoa untuk para medis, tenaga-tenaga, aparat-aparat yang terkait ya Bapak. Kiranya Engkau senantiasa Engkau beri sukacita, yang dengan sukarela mereka merawat dan menjaga kami sebagai warga negara Indonesia. Dan kami sebagai warga negara ya Bapak, kiranya Engkau beri sikap disiplin mematuhi apa yang ada di aturan pemerintah kami, sehingga penyakit COVID dapat segera hilang dari muka bumi ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami dan dari Presiden tingkat terendah RT/RW. Kiranya Engkau senantiasa memberikan hikmat-Mu sehingga mereka melakukan tugas-tugasnya berdasarkan takut akan Engkau. Kami juga berdoa untuk gereja di muka bumi ini, terkhusus gereja kami GPIB Philadelphia ya Bapak. Kami berdoa dari pendeta, para majelis, pengurus pelkat, panitia-panitia yang ada, pegawai kantor dan seluruh yang terkait dalam gereja kami ya Bapak. Kiranya Engkau berikan semangat untuk melayani Engkau, sehingga kami sebagai jemaat-Mu senantiasa mengucap syukur dan dapat melebarkan kerajaan-Mu di muka ini. Dan rencana kami akan ada pembinaan untuk pengurus baru ya Bapak, dan peneguhan kiranya Engkau sendiri mau ikut campur tangan sehingga apa yang sudah diagendakan dapat terlaksana seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapak, karena kami punya orang tua yang baik, orang tua yang menyayangi kami. Senantiasa Kau beri kesehatan, Kau berikan kesabaran dalam mendidik kami, dalam mengasuh kami, sehingga mereka dengan sukacita
memberikan kasih-Nya daripadamu kepada kami. Dan kami sebagai anak-anak senantiasa mengucap syukur dan tak henti-hentinya mohon Engkau senantiasa menyertai kami. Kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang mungkin pada saat ini lagi ulangan-ulangan maupun yang sudah selesai Bapak. Kiranya Engkau berikan kepintaran, kecerdasan dan ingat yang baik sehingga adik-adik kami dapat mengikuti pelajaran di sekolahnya masing-masing, mendapatkan nilai yang baik. Semua itu hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan kami dengan pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Kami tidak tahu apa yang kami pergumulkan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan sendiri yang mau ikut campur untuk pergumulan kami. Bila kami semangat untuk melayani Engkau, sehingga kami lebih giat lagi dan lebih lagi, sehingga pelayanan kami Engkau terima dengan sukacita dan Engkau akan berikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Tak henti-hentinya ya Bapa, kami ucap syukur sehingga kami, biarpun kami tidak bertemu dengan adik-adik kami masih bisa beribadah melalui online ya Bapa. Kumpulkan lagi kami pada minggu yang akan datang, beri kami senantiasa kesehatan, sukacita yang berasal daripada-Mu. Doa yang tiada sempurna ini kami alahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan menyanyi lagu pujian lagi dari Kidung Ceria 160 ayat yang ketiga. Sama kayak tadi ya Kak ya, cerita kita harus senantiasa mendengarkan dengar-dengaran perkataan orang tua dan rajin berdoa. Silakan Kak Luki. Tiap anak yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu, atas pengajaranku. Bila datang cobaan, datang bencana, duka melanda anak itu, dalam Yesus ia pun teguh menang. Nah, adik-adik yang manis, tiba saatnya kita di penghujung ibadah pada pagi hari ini. Tuhan mau agar kita senantiasa dengar-dengaran, mendengarkan nasihat dari orang yang lebih tua dari kita, karena itu adalah salah satu ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang manis, senantiasa dengar-dengaran, dan perilaku dan tutur kata kita juga mencerminkan kebaikan kasih Tuhan. Sampai ketemu lagi kita di minggu yang akan datang. Salam sehat dari kami semua, selalu semangat dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.